Kiarana musikiri kananana. Kiarana musikiri kanana morana makiarana. Hanya satu nama. Engkau Yesus. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang lain, hanya satu nama, yaitu Engkau saja. Engkau yang layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Engkau yang layak menerima semua hormat dan pengagungan kami. Engkau yang layak menerima segala-galanya. Setiap lutut akan bertelut menyembah kepadamu. Dan setiap lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Kiarana musikiri kanana morana makarana musikiri. Kiarana musikiri kanana morana nama musikiri kanana. Kiarana musikiri kanana morana makiarana masikara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kiarana musikiri kanana morana makarana masikara. Mari Tuhan berbicara pada setiap anakmu pada malam hari ini. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pikiranmu dalam kehidupan kami semuanya. Roh Kudus tolong kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatu. Beri kami hikmat dan wahyukan akan kebenaran firman-Mu yang ajaib. Firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang membawa kehidupan. Kami berdoa biar roh pengenalan akan Engkau bekerja di tengah-tengah kami semua anak-anak. Terbuka semua indera rohani kami. Terbuka semua indera rohani kami untuk menangkap semua yang benar dan yang ilahi yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan sementara firman-Mu disampaikan, Kau menolong kami, Kau memimpin kami. Kau membawa kami dalam perubahan, dalam terobosan. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terbelenggu Engkau bebaskan, yang dalam kesusahan Engkau hiburkan. Hadirat-Mu yang ajaib. Hadirat-Mu yang ajaib itu. Yang terus bekerja di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian, puji Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu dan semua saudara pada malam hari ini. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan bagian demi bagian firman Tuhan, melanjutkan apa yang disampaikan minggu yang lalu dan yang menjadi tema bulan ini, yaitu mengenai setia, mengenai kesetiaan. Nah, minggu lalu sudah disampaikan mengenai bagaimana saudara dan saya itu harus menjadi umat, menjadi orang yang percaya, orang yang menjadi umat percaya yang harus setia, baik setia kepada Tuhan maupun setia kepada semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saya bersyukur untuk tema yang diberikan dan saya akan sampaikan mengenai setia dari sisi Tuhan. Ya, setia dari sisi Tuhan. Kemarin disampaikan setia dari sisi bahwa kita harus menjadi orang yang setia. Betul begitu ya Bu ya? Nah, saya akan sampaikan mengenai setia, kasih dan setia dari sisi Tuhan. Dan ketika saya mempelajarinya, saya bersyukur saudaraku. Saya bersyukur untuk tema ini karena saya mempelajari ketika saya belajar firman Tuhan mengenai kesetiaan dari sisi Tuhan, saya terkejut. Saya terkejut, saya kagum dengan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Seandainya saya tidak mendapatkan tema itu, mungkin saya belum belajar akan mengenai tema setia dari sisi Tuhan. Dan ketika saya pelajari, saya menemukan hal yang luar biasa
dan hal yang ajaib. Dan saya berharap bagian demi bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama ini, itu akan menolong saudara dan saya memahami kesetiaan Tuhan yang ajaib. Dan pada waktunya ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu terhadap kita semuanya, terhadap saudara dan saya itu demikian setia, demikian mengasihi akan kita, itu kita tidak menjadi begini, wah kita ini dituntut setia. Kadang-kadang ketika kita ngajari seseorang kamu harus setia, itu kadang-kadang bagi yang diajari, ketika kita mendengarkan ketika mereka mendengar kamu harus setia, seakan-akan begini, saya dituntut untuk setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaan Tuhan, setia kepada pemimpin, setia kepada rekan-rekan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada perasaan seperti itu, sehingga acap kali saya juga menemukan orang-orang yang kita dorong untuk berlaku setia. Kalungkanlah itu pada lahirmu dan ukirkan itu pada loh hatimu. Itu kadang-kadang begini, ada rasa keberatan. Dan seakan-akan mereka dituntut untuk setia, seakan-akan mereka dituntut untuk harus berlaku setia. Sedangkan mereka kadang-kadang mereka lebih mengingat begini, ya seenakku toh, semau-mauku, aku mau apa ya terserah aku. Padahal kalau kita bicara setia, itu artinya kalau kita diberi tanggung jawab, kita harus melakukan itu dengan setia. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Setia melayani, setia dalam berdoa, setia dalam pembacaan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, dan setia kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Nah, acap kali ketika kita bertemu dengan orang dan kita dorong orang itu untuk setia, orang itu akan merasa, aku kok dituntut. Aku kok dituntut untuk setia. Nah, kadang-kadang tidak mudah menemukan orang yang setia. Itu kadang-kadang memang tidak mudah. Lebih mudah menemukan orang siapa yang mau diberkati, itu tidak perlu pengorbanan apa-apa, saudaraku. Tidak perlu pikul salib, tidak perlu bayar harga, tidak perlu perjuangan apa-apa. Siapa yang mau diberkati, itu rombongan dari manapun semuanya akan berbondong-bondong. Tapi begitu bicara mengenai kesetiaan, bicara mengenai setia, orang akan begini. Orang akan mundur dan lalu mulai ini batuknya, keningnya akan mulai berkerut dan maksudmu apa? Aku suruh setia apa? Aku suruh setia apa? Suruh setia melayani, suruh setia memberi, suruh setia menabur. Nah, acap kali kita berhadapan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan saya dan saudara memang harus belajar menjadi umat yang setia. Ayat yang dibaca minggu lalu, Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Betul ya Bu ya? Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Betul? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, kadang-kadang tidak mudah menemukan orang yang setia. Lebih mudah orang yang ya sudah kalau enak ya saya mau. Kalau tidak enak ya saya tidak mau. Padahal yang namanya setia itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Itu kualitas komitmen saudara dan saya itu tidak menjadi luntur. Itu yang disebut dengan orang yang setia. Dalam keadaan, dalam situasi apapun, itu kualitas komitmen saudara tidak menjadi luntur. Itulah yang disebut dengan setia. Salah satu definisi daripada setia. Nah, Alkitab mengatakan, mengajar saya dan saudara untuk menjadi orang yang setia. Namun sejujurnya tidak mudah untuk menemukan orang yang setia dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan
kesetiaan dari sisi Tuhan. Saya berharap ketika saudara mengerti bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah ini adalah Tuhan yang setia dari awalnya sampai kepada kekekalan terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang yang dipercaya, orang-orang percaya ini. Saya berdoa, saya berharap ketika saudara mengerti, oh Tuhan yang aku sembah, ini adalah Tuhan yang setia. Sehingga saya dan saudara dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, saudara akan mengatakan begini, kalau begitu aku ingin menjadi umat Tuhan, aku juga ingin menjadi umat yang setia. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, itu adalah Tuhan yang setia dari awalnya sampai kepada kekekalan. Dia tidak pernah meninggalkan akan perbuatannya. Apapun yang dia rencanakan untuk umatnya, untuk saudara dan saya, dia akan menjaganya sedemikian rupa. Kalau tadi saya katakan bahwa orang yang setia, itu adalah orang yang komitmennya sama dalam keadaan apapun. Nanti saudara akan melihat, saudara akan membaca bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, itu tetap setia kepada saudara dan saya. Meskipun saya dan saudara itu kesetiaannya menurun, bahkan mungkin jadi tidak setia. Jadi memang Tuhan yang saudara dan saya sembah itu memang sangat-sangat ajaib. Kadang-kadang pengertian kita tidak sampai. Terlalu ajaib untuk dimengerti. Saya berharap memang ada cukup banyak ayat yang saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Seperti biasanya, tapi saya berharap ayat-ayat firman Tuhan ini akan menolong memberikan saya satu fondasi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan saudara jadi begini, oh Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang setia. Orang mengatakan kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kita akan menjadi umat yang kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dari awal sampai kepada kekekalan. Dan ketika saudara menyadari bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia, saudara juga akan menjadi umat yang setia. Mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kita mulai dengan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan baik-baik, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Artinya apa? Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, ketika saudara dan percaya memberi diri kepada Kristus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku sepintas, ayat ini memang sulit untuk dimengerti. Dan sejujurnya memang ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus itu bukan ayat-ayat yang mudah. Perlu waktu, perlu kalimat demi kalimat untuk kita mencernanya. Tapi begitu sekali kita memahami dan mengertinya, kita akan mengalaminya, oh ini ajaib sekali.
Ini ajaib sekali. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Ini merupakan satu misteri yang kadang-kadang orang menjadi berbantah satu dengan yang lainnya. Oh, kalau begitu yang selamat maupun yang tidak selamat sudah dipilih oleh Tuhan. Kadang-kadang orang menjadi berbantah-bantah saudara. Kalau begitu bagaimana? Kalau semua sudah ditentukan oleh Tuhan, nah kita ngapain? Saudaraku, memang tidak mudah untuk mengerti ayat ini. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara begini. Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan dan tidak ada yang binasa. Di dalam kemahatauannya, di dalam kekekalan, bahkan sebelum dia menciptakan manusia. Tapi dalam kemahatauannya bahwa satu waktu dia akan menciptakan manusia, tidak ada satu rencana pun bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Tidak ada satu niatan pun di dalam Tuhan bahwa manusia itu lalu akan masuk neraka, itu tidak ada. Tuhan ingin bahwa semuanya itu tidak binasa dan itu diselamatkan. Nah, ketika saya dan saudara mendengarkan akan kabar baik, kabar keselamatan, kabar penebusan yang dibawa oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, dengan dia disalibkan, dengan darahnya tercurah menebus saudara dan saya, lalu saudara menjadi percaya kepada Yesus dan saudara diselamatkan. Saudara diselamatkan. Nah, itulah yang disebut di dalam Kristus. Nah, Alkitab mengatakan bahwa sebab di dalam Kristus Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Biasanya begini, saya menikah dengan Bu Indah. Kapan saya harus mulai setia dengan dia? Ya setelah menikah dong. Atau setelah pacaran, begitulah. Ya, saya mulai setia. Kalau dia belum ketemu saya sudah setia, karena namanya Setiawati. Ya, memang dari sononya begitu. Nah, saudara perhatikan begini. Ketika saya lalu menikah dengan dia, diberkati, lalu berjanji. Nah, sejak itu, saya berlaku setia kepada dia. Sebelumnya, ya tidak toh. Ya tidak. Saya tidak punya saya tidak punya kewajiban apa-apa untuk berlaku setia kepada dia. Sebelum saya hanya mengenal dari jauh, oke, mungkin setelah berhubungan, setelah makin dekat, setelah menjalin hubungan, setelah pacaran dan sebagainya, oke, kita berlaku setia. Tapi yang resmi adalah pada waktu menikah, dan sejak itu saya menjadi berlaku setia sebagai seorang suami. Sebelumnya ya tidak toh, wong belum menjadi suami. Nah, saudara perhatikan, Yesus itu tidak begitu loh. Tuhan itu tidak begitu. Bahkan di dalam kemahatauannya dia, sebelum saudara menjadi percaya, Alkitab mengatakan dia itu sudah berlaku setia terhadap saudara dan saya. Dari mana kita tahu? Itu bukan masalah keinginan kita. Firman yang mengatakannya. Alkitab mengatakan bahwa dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan nanti kita akan tahu, begitu saya dan saudara menjadi orang percaya, itu ada begitu banyak ayat yang menerangkan bahwa sekali saudara dan saya percaya, Tuhan itu tidak akan melepaskan saudara.
sampai segitunya Tuhan itu berlaku setia. Bahkan ketika saudara dan saya belum mengenal siapa-siapa. Saudara dan saya masih di hutan belantara. Saudara dan saya belum kenal Tuhan sama sekali. Itu Tuhan sudah berlaku setia kepada saudara. Makanya saya katakan bahwa sejak dari mulanya, dari awal, nanti kita akan baca ayat-ayat yang mengatakan sampai kepada kekekalan, Dia itu tidak pernah bisa meninggalkan saudara dan saya. Betapa ajaibnya. Bahwa Tuhan itu bahkan kesetiaannya itu hampir mustahil kita fahami dan kita mengerti. Saya berdoa Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, mewahyukan kepada saudara, memberi saudara pengertian dan hikmat, sehingga saudara mengerti kesetiaan Tuhan yang ajaib. Dan ketika saudara mengerti kesetiaan Tuhan itu, saudara akan begini, oh Tuhan demikian setia kepada saya. Lalu bahkan saya doa datang, tidak, tidak. Melayani hari ini, melayani minggu depan tidak, melayani tidak. Saudara berlaku seenaknya dan sebagainya. Tapi saya berharap ketika saudara mengerti bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu bahkan dari mulanya sampai kepada kekekalan, dari awalnya sampai kepada kekekalan, dan selama saudara hidup Dia akan terus menjaga saudara. Ketika saudara mengerti akan kesetiaan Tuhan, saudara lalu menjadi setia, itu tidak perlu harus didorong-dorong, saudara tidak perlu dipaksa, tapi saudara dengan penuh kerelaan, saudara dengan penuh sukacita, saudara akan menjadi umat, menjadi orang percaya yang setia. Kenapa? Karena Tuhan sejak dari awalnya, Alkitab mengatakan bahwa Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan dalam ayat yang kelima, itu ayat juga ajaib. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudaraku, ajaib loh, ajaib. Memang sejujurnya bahwa ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus itu tidak mudah. Tapi saya berharap pelan-pelan saya akan sampaikan, saya akan terangkan kalimat demi kalimat. Dan saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Dan begitu saudara diwahyukan oleh Roh Kudus, saudara klik dengan firman Tuhan ini, saudara tidak akan tergoyahkan. Saudaraku, tadi saya katakan sejujurnya saya bersyukur untuk tema ini. Karena saya juga baru, ya Tuhan, sampai segininya. Sampai segininya. Sebelumnya seperti pengertian mungkin semua orang, kitalah yang dituntut setia. Kitalah yang dituntut setia. Di dalam mengiring Yesus kita harus dituntut setia. Tapi sebetulnya bahkan sebelum saudara dan saya itu mengiring akan Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dahulu setia terhadap saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Saudaraku, Dia bukan hanya setia secara umum. Dia bukan hanya setia secara umum. Dia setia di dalam apa? Di dalam mengerjakan sesuatu. Kalau seseorang misalkan begini, diberi tugas sebagai penari.
Ketika penari itu menjadi setia, dia tidak hanya hadir di sini, tapi dia setia berlatih, dia setia mempersiapkan jubahnya, dia setia mempersiapkan propertinya, dia setia merawat akan semua jubah-jubah dan propertinya. Dia bukan hanya setia hadir, tapi dia setia melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan hanya setia hadir, tapi dia setia di dalam melakukan apa yang harus dilakukan. Mulai dari latihan dia setia, mulai dari membuat jubah dia setia. Setelah dipakai jubahnya, dia dirawat jubahnya, dia membersihkan jubahnya, dia mencuci jubahnya, dia merawat semua propertinya dengan baik. Dan jadi dia bukan hanya setia dalam artian hadir, dia setia melakukan apa yang memang harus dilakukan. Nah demikian juga Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia bukan hanya setia dalam keadaan dalam arti ada itu bukan. Tapi dia setia melakukan apa yang memang harus dilakukan kepada saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan? Dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini bicara mengenai keserupaan dengan Kristus. Nah perhatikan ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Bagaimana saudara dan saya itu bisa ada di tempat ini? Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi percaya kepada Yesus? Bagaimana saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Bagaimana saudara bisa melakukan bagian saudara masing-masing kalau Tuhan itu tidak merancang saudara ketemu dengan seseorang, saudara hadir di dalam pertemuan tertentu, lalu ada firman yang disampaikan, saudara meresponi firman, saudara bertobat, saudara maju ke depan, saudara memberi diri kepada Tuhan. Tanpa ada momen itu, saudara dan saya tidak ada di sini. Saya dan saudara ditentukan, Tuhan merancang satu momen supaya dia bisa memanggil saya dan saudara. Saya masih ingat masa-masa di mana saya mengalami katakanlah waktu-waktu pertobatan saya. Di mana saya masih ingat itu di momen-momen tahun sekitar 80-an, awal 80-an. Pada waktu saya SMA. Pada waktu saya SMA di Semarang pada waktu itu musim kebangunan rohani. Di situ ada Pak Agung dan sebagainya. Pak Agung angkatan yang lebih awal dibandingkan dengan saya, mungkin 2-3 tahun di atas saya. Itu adalah momen-momen ketika kegerakan anak muda itu terjadi di Semarang. Saya masih ingat saudaraku, hampir setiap kali ada KKR, ada altar call selalu saya maju. Entah berapa kali, mungkin 4 atau 5 kali. Itu setiap kali ada altar call, saya maju. Setiap kali ada altar call, saya maju. Itu adalah momen saya dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah momen saya menerima panggilannya. Tidak ada di dalam benak saya, lalu cita-cita dari kecil itu menjadi pendeta itu tidak ada saudaraku. Sejak kecil saya pengen jadi insinyur ya. Tapi saya tidak pernah ingin jadi pendeta seperti sekarang ini. Tapi Tuhan itu setia. Di dalam kekekalan sejak dari mulanya, Dia punya rencana bahwa saya akan diselamatkan, saya menerima keselamatan,
Lalu saya menerima panggilan sebagai hamba Tuhan. Lalu dia menentukan satu momen-momen tertentu. Yaitu ketika saya meresponi akan panggilannya, saya meresponi akan kebenaran firman-Nya. Ketika saya maju, saya terima dia secara pribadi sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah yang menyebabkan saudara sekarang ini ada di sini. Saudara percaya kepada Yesus, saudara terlibat pelayanan. Seandainya tidak ada momen di mana saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus, saudara tidak ada di sini. Tapi Tuhan itu setia. Kalau Dia sudah menetapkan dari semula, Dia akan membangun satu momen di mana saudara dan saya itu akan dipanggil oleh Dia. Nah itulah kesetiaan Tuhan dan yang tadi saya katakan, Dia bukan hanya menentukan. Kalau saudara setia, saudara jangan bilang, saya penari. Minggu depan saya penari. Minggu depannya saya penari. Minggu depannya saya penari. Pak, saya setia menjadi penari. Kalau saudara setia menjadi penari, saudara ingin melayani Tuhan, saudara setia latihan. Saudara setia berdoa dengan penari. Saudara setia di dalam mempersiapkan setiap properti, setiap jubah, setiap bagian yang saudara akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara setia, setiap alat yang saudara pakai, saudara akan hargai. Ini semua untuk Tuhan. Saudara rawat dengan baik. Setelah saudara pakai, saudara rawat dengan baik, disimpan dengan baik. Saya menjadi penari, saya penari tidak mau latihan. Saya penari jubah sembarangan. Saya penari, saya tidak ikut doa. Saya penari, semua dilempar begitu saja. Itu artinya saudara tidak setia di dalam melakukannya. Nah Tuhan tidak seperti itu. Selain Dia sudah menetapkan saudara, Dia akan lakukan apapun sehingga panggilannya untuk saudara dari awal sampai kepada kekekalan. Nanti kita akan sampai kepada ayat-ayat itu dari awal sampai kepada akhirnya, kepada kekekalan itu tetap digenapi. Dan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Ayat yang ke-30 kita lanjutkan. Dan mereka yang ditentukannya, dari semula mereka juga dipanggilnya. Itu adalah momen pertobatan saya dan saudara. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kapan ketika saudara dibenarkannya? Saudara dan saya pada dasarnya adalah orang berdosa. Orang salah. Orang berdosa itu orang salah. Kapan saudara dan saya dibenarkan? Ketika saudara percaya Yesus adalah penebus saudara. Saudara percaya Dia mati untuk saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Menebus semua dosa-dosa saudara. Sehingga semua kesalahan saudara itu meskipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Semua dosa saudara itu dihapus oleh darah Yesus. Nah momen itulah saudara adalah orang yang dibenarkan. Ketika darahnya menguduskan saudara, momen itulah saudara adalah orang yang sudah dikuduskan. Sehingga dalam iman kita boleh katakan saya adalah orang benar. Saya adalah orang kudus. Kenapa? Karena saya sudah dikuduskan. Saya sudah dibenarkan. Loh Pak, kok saya masih berbuat dosa? Tubuh jasmani kita acap kali masih berdosa. Tapi status rohani kita, status roh kita sejatinya adalah saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan. Orang yang sudah dibenarkan. Oleh apa? Oleh darah Yesus.
Oleh darah Yesus yang ajaib, setiap kali saudara dan saya makan dan minum perjamuan, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, itu adalah untuk memperingati setiap pembenaran yang Tuhan berikan pada saya dan saudara, yang Tuhan anugerahkan pada saudara dan saya. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku, itu adalah bukti kesetiaan Dia. Karena Dia ingin dari semula saya dan saudara itu diselamatkan. Jadi Dia melakukan apapun yang perlu dilakukan. Dia melakukan apapun yang diperlukan. Supaya panggilan saudara yang sudah ditetapkan dari awal itu akan terus digenapi sampai kepada kekekalan. Dia akan lakukan apapun yang saudara bahkan tidak pernah bisa bayangkan. Saya berharap kebenaran firman ini akan memberikan fondasi yang sangat kuat dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara keyakinan akan keselamatanmu itu tidak tergoncangkan. Dan ketika saudara melayani dalam kesetiaan, saudara akan melayani dengan penuh sukacita. Tidak perlu diawasi, tidak perlu dihukum, tidak perlu harus diberi hadiah kalau setia. Karena saudara sadar Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Kesetiaan kita itu hanya karena aduh Tuhan, ini terlalu ajaib. Respon kita terhadap kesetiaan Tuhan, kita menjadi setia. Saudara dan saya dibenarkan dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus tahu untuk melepaskan saudara dari maut. Karena kan dikatakan begini, semua orang sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa itu maut. Apa artinya maut? Kematian kekal selama-lamanya di neraka, itu maut. Dan Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, saudaraku. Dan tidak ada cara yang lain karena harus ada yang menebus. Menebus itu artinya begini, kalau saya pergi ke gadean, saya menggadekan akan air minum ini, atau air minum kok digadekan, enggak Pak, HP inilah, HP ini digadekan. Oke, saya dapat uang misalkan ya katakanlah 1 juta. Lalu untuk saya bisa mendapatkan HP ini, ya saya harus nebus toh. 1 juta dengan bunganya. 1.200.000 baru saya dapatkan ini. Nah, tidak ada cara lain. Makanya dikatakan Yesus itu penebus. Yesus itu penebus. Kenapa? Tidak ada cara lain untuk melepaskan saya dan saudara dari akibat dosa. Itu tidak ada cara lain. Karena itu upah dosa adalah maut. Tidak ada cara lain kecuali ada orang yang bayari saudara. Orang yang menebus dosa. Dan hanya satu caranya, dengan disalibkan. Karena itulah Yesus dalam kesetiaannya terhadap saudara dan saya. Loh, Yesus itu terhadap saudara dan saya itu berlaku setia loh saudara. Bisa kan? Kita ditentukan sejak dari mulanya. Dan dia akan lakukan apapun supaya saudara menerima keselamatan. Dan ketika dia tahu bahwa kalau begitu harus ada yang menebus. Maaf kata, dia tidak mengutus malaikat. Dia tidak mengutus malaikat. Ketika harus menebus saudara dan saya dari hukuman dosa, dia katakan, aku akan bayar. Aku yang bayar. Dengan cara apa? Disalibkan di kayu salib. Mati, mengalahkan maut, baru dia bangkit. Nah, ketika saudara percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut itu, saudara menerima penebusan. Dan ketika saudara menerima penebusan, saudara dikatakan dibenarkan. Sekarang
Meskipun saudara masih bergumul di dalam kekurangan dan kesalahan dan masih bergumul dalam dosa, tapi sebetulnya secara roh saudara itu adalah orang yang benar dan orang yang kudus. Karena secara resmi Tuhan sudah menebus saudara. Semua dosa itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dibenarkan. Saudara yang ditentukan. Kemudian saudara dipanggil. Ketika saudara dipanggil, saudara dibenarkan. Nah, bagian yang terakhir ini ajaib. Ayat yang ke-30, bagian yang terakhir. Mereka itu, Roma 8 ayat 30. Mereka itu dikatakan apa? Mereka itu juga dimuliakannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Ketika saudara dan saya selesai menerima keselamatan. Alkitab mengatakan kita sebagai bayi-bayi rohani. Nah, sejak itu kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita diberkati secara rohani. Kita diberkati secara jasmani. Kita dimuliakan oleh Tuhan, kita boleh melayani, kita dijadikan para pelayan, kita dijadikan para hamba, kita dijadikan sebagai orang-orang yang melayani. Saudara dan saya dimuliakan. Jadi ketika saya dan saudara itu dipanggil oleh Tuhan, itu tidak dipanggil lalu dibiarkan begitu saja, tidak. Sebetulnya saudaraku, ketika saudara dan saya itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Maaf kata begini ya, itu bukan dipakai lalu jadi bekas. Ini kalau saya minum, lalu jadi botol bekas, rusak. Artinya harganya tidak lagi, ya tidak bisa dikatakan murah sekali. Paling masuk ke barang rongsokan, masuk barang bekas dan di ya barang pulungan lah. Tapi saudaraku, kalau saudara dipakai oleh Tuhan, itu sebetulnya merupakan proses saudara dimuliakan. Saya ini siapa? Saudara siapa? Maaf kata, para penari itu siapa? Dulu saudara siapa? Sekarang saudara boleh melayani. Saya katakan, saudara tidak tahu. Saudara sedang dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan, saudara diberkati Tuhan, saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, persembahan lagi, nyumbang lagi, saudara lupa. Kalau uangmu itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sebetulnya saudara sedang dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saya di sini boleh menyampaikan firman Tuhan, lu saya ini siapa? Saya sedang dimuliakan oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saudaraku, ayat-ayat ini intinya sama, berbicara mengenai kesetiaan Tuhan, menjaga saya dan saudara dari awal sampai kepada kekekalan. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Perhatikan baik-baik. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Sampai semua rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Setia.
Perhatikan baik-baik. Ia juga akan meneguhkan. Ia juga akan meneguhkan. Pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Saudaraku, kami sebagai suami istri, kami ini saling menyemangati saudaraku. Kami saling menyemangati satu dengan yang lain. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Kami saling menghibur, kadang-kadang saya menghibur Bu Indah meskipun saya sedang sedih. Dia menghibur saya dalam kepahitan. Meskipun dia juga, saya tahu dia juga sedang prihatin, tapi dia memberikan dorongan kepada saya. Saya juga memberikan dorongan kepada dia meskipun saya juga sebetulnya ini lemah juga. Artinya apa? Saya akan terus menyemangati dia, mendorong dia untuk melakukan apa yang memang jadi bagiannya. Meskipun kadang-kadang saya juga, Tuhan, sejujurnya saya ini juga sedang down, tapi saya harus mendorong orang lain. Nah Tuhan, salah satu yang dia lakukan untuk saudara dan saya adalah meneguhkan, menguatkan saudara. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, dia akan terus melakukan apapun sehingga imanmu itu teguh, sehingga saudara terus mengalami pertumbuhan, saudara mengalami kemenangan, terus bertumbuh dengan cara apapun, sampai dikatakan kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kepada pengangkatan semuanya. Tuhan itu terus meneguhkan dan menjaga saudara dan saya. Dia tidak pernah begini, setelah memanggil saudara kamu bertahan sendiri ya. Itu tidak loh saudara. Saudara harus tahu itu. Kamu sudah tak panggil, bergumulah sendiri. Urus dirimu sendiri, itu tidak. Tuhan selalu meneguhkan, selalu menguatkan, selalu menyertai saudara dan saya, sehingga saudara akan bertahan sampai akhirnya, bahkan bukan hanya bertahan sehingga kamu tak bercacat. Saudara saya dan saudara yang sekarang ini babak belur, saya dan saudara ini yang babak belur dan masih jatuh bangun dalam banyak hal, tapi Tuhan itu punya, Yesus itu punya begini nih, kamu akan sampai kepada kemuliaanmu, sehingga dikatakan kamu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saya bisa bayangkan Tuhan, ini terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Ketika Tuhan itu melakukan apapun yang dia perlu lakukan. Sehingga saudara itu terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh saudara. Ayat yang lainnya saudara. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bersyukur untuk tema ini saudaraku. Sejujurnya saya belum pernah berkhotbah tentang tema ini. Dan ketika saya mempersiapkannya saya katakan Tuhan ini ajaib. Ya, alih-alih saudara diberkati, sebetulnya saya lebih dulu diberkati. Ketika sejak kemarin malam saya mempersiapkan segala sesuatunya. Perhatikan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, kesetiaan Tuhan itu tidak akan berakhir dan pekerjaan Tuhan itu juga belum berakhir. Saudara perhatikan begini, supaya apa? Supaya saudara sempurna dengan tak bercacat. Pak, saya belum sempurna. Berarti Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan saudara. Pak, bahkan besok saya tidak tahu apakah saya sempurna atau tidak. Sampai kapanpun
Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan dia bukan pribadi yang mudah ingkar janji. Dia bukan pribadi yang gampang kecewa. Dia bukan pribadi yang gampang frustasi terhadap saudara dan saya. Sama sekali tidak. Dia katakan, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ayat yang ke-24, Ia yang memanggil kamu adalah apa? Yang memanggil kamu adalah apa? Setia. Dia yang memanggil saudara dan saya adalah setia. Ia juga akan menggenapinya, saudaraku. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saudaraku, ini ayat-ayat yang ajaib. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan kita adalah apa? Setia. Tuhan kita adalah setia. Ia akan menguatkan kamu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, tidak ada yang perlu saudara takutkan. Bahkan kalau kita mendengar pengajaran tentang akhir zaman, selalu ada tokoh yang disebut dengan antikris atau Mesias palsu. Dan kadang-kadang pemberitaan tentang Mesias palsu dan semua strateginya itu membuat kita takut dan gentar. Kemana saya dan saudara harus melarikan diri? Apa yang saya bisa lakukan? Pak, kalau antikris nanti datang, aduh Pak, antikris itu hebat sekali. Antikris itu strateginya luar biasa. Antikris itu aduh kadang-kadang loh saudaraku, saya juga begitu setiap kali saya mendengar seminar akhir zaman. Lalu mendengarkan dan melihat paparan mengenai antikris, loh kadang-kadang keder saudaraku. Kadang-kadang keder bagaimana saya dan saudara bisa lolos dari antikris. Bagaimana saya dan saudara bisa lolos dari jerat dan strategi daripada antikris. Saya mau beritahu, tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa lolos dari jerat antikris. Kecuali Tuhan yang melakukannya. Dan dikatakan Yesus akan memelihara kamu terhadap apa? Yang jahat. Yesus akan memelihara saudara dan saya dari antikris. Di mana-mana polisi palsu selalu takut dengan polisi yang asli. Mana lebih pintar dan mana lebih piawai? Polisi asli atau polisi palsu? Pasti yang asli. Mana lebih cerdik antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu? Antara Mesias yang asli dengan Mesias yang palsu? Jauh lebih hebat, jauh lebih piawai, jauh lebih pintar. Dan janjinya, saudaraku, janjinya, Dia akan memelihara saudara dan saya terhadap yang jahat. Tentu jangan sembrono. Tentu jangan menyediakan diri untuk menjadi korban, tentu jangan. Kita harus waspada, tapi ketakutan itu jangan. Karena Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan memelihara saudara dan saya dari yang jahat, saudaraku. Dari yang jahat. Kitab Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Cuman satu pasal sih sebetulnya. Yudas pasal ayat yang ke-24.
bagi Dia yang berkuasa untuk apa? Menjaga saudaraku. Supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan Dia yang berkuasa menjaga saudara dalam segala abad. Sekarang dikatakan sebelum, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Saudara tidak terbayang dengan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ada contoh saya ingin tunjukkan Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini kisah Abraham. Ini kisah Abraham. Barangkali ini bisa memberikan gambaran real, contoh real. Bahwa Abraham itu menerima janji Tuhan. Di dalam Kejadian 12 dia dipanggil, lalu Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu keturunanmu akan sangat banyak. Lalu Abraham meninggalkan segala sesuatunya. Setelah itu Abraham berjalan dengan Tuhan. Nah pada waktu Abraham dipanggil itu umurnya 75. Nah Kejadian 17 itu adalah pada waktu Abraham berumur 99. Sudah berjalan 24 tahun. Mari baca Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudaraku, Abraham bukan orang yang sempurna. Beberapa kali dia melakukan kesalahan. Dan dia juga bukan orang yang begini, imannya itu bulat terus-menerus, itu tidak. Karena itulah ada Ismail. Karena imannya kadang-kadang goncang, saudaraku. Abraham juga bukan orang yang lakunya itu sempurna, itu tidak. Dan selama 24 tahun, dia menantikan janji Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan akan Abraham. Dan menjelang tahun ke-25, sekarang adalah tahun ke-24, dari 75 pada waktu dia umurnya dipanggil 75, lalu berjalan 24 tahun, dia punya anak Ishak itu umur umur 100 pada waktu tahun ke-25 sejak dia menerima panggilan Tuhan. Nah sekarang pada tahun ke-24. Tuhan menampakkan diri kepada dia dan mengatakan, Abraham, akulah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Yang mempunyai segala sumber daya. Untuk membuat Abraham itu bertahan. Dan membuat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu digenapi. Mungkin kalau saudara membayangkan, Pak, saya nggak kebayang, Pak. Bapak bicara mengenai pada mulanya sampai kepada kekekalan, itu berapa abad, itu tidak terbayang. Oke, itu tidak terbatas, saudaraku. Mulai dari kekekalan, mulai dari mulanya sampai kepada kekekalan, inilah kesetiaan Tuhan. Mungkin saudara katakan, Pak, itu tidak terbayang. Oke, kita pakai contohnya Abraham. Ketika dia menantikan janji Tuhan dengan segala macam persoalan dan kelemahannya.
Kalau saudara baca kisah Abraham, Tuhan itu selalu campur tangan dalam kehidupannya. Itu menunjukkan kesetiaan Tuhan, saudara. Bahkan pada tahun ke-24, dia katakan Abraham, akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan segala sumber dayaku, aku akan memastikan dengan cara apapun. Seperti yang dia katakan kepada kita, aku akan meneguhkan, aku akan menjaga kamu daripada yang jahat, aku akan memanggilmu, aku akan membenarkan kamu, aku akan memuliakan kamu, aku akan meneguhkan kamu, aku akan menjaga kamu. Semua Tuhan lakukan, apapun yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara yang sudah ditentukan dari semula, saudara akan masuk ke dalam kekekalan, dalam kesempurnaan. Saya paham tidak terbayangkan. Tapi saudara terima saja itu kebenaran firman Tuhan. Contohnya Abraham, saudaraku. 24 tahun dia menantikan janji Tuhan. Dia kalau sudah orang Jawa bilang udah lempe-lempe, saudaraku. Sudah lempe-lempe. 24 tahun untuk menantikan satu janji. Pada tahun yang ke-24 Tuhan katakan, Abraham, akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang punya sumber daya yang tidak terbatas, yang akan melakukan apapun, imanmu tidak goyah. Lalu entah bagaimana caranya, Tuhan punya cara sehingga semua janji ini akan tergenapi dalam kehidupanmu. Tahun depan dia punya anak, saudara. Nah, inilah Tuhan yang sekarang ini saya dan saudara kepadanya kita berdoa. Kepadanya kita menyembah. Kepadanya kita memuji. Kepadanya kita melayani, saudaraku. Saudara masih lalu bergumul, aku setia atau tidak ya? Aku setia atau tidak ya? Aku ikut doa atau tidak ya? Aku melayani atau tidak ya? Aku memberikan persembahan atau tidak? Maafkan, saudaraku. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan, sebetulnya yang saya dan saudara lakukan itu masih belum apa-apanya. Saya tidak bermaksud lalu mengintimidasi saudara, itu tidak. Saya berharap ketika saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang setia. Saudara akan setia kepada Tuhan. Saudara akan setia kepada pelayanannya. Saudara akan setia kepada pekerjaannya. Itu dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Bukan dengan paksa. Saudara setia kepada keluarga saudara. Saudara setia kepada teman-teman jemaat. Saudara setia kepada rekan-rekan pelayanan. Itu bukan sesuatu yang saudara perlu bergumul untuk setia. Lakukan dengan rela. Lakukan dengan sukacita. Karena kita ini dilingkupi, dipenuhi dengan kesetiaan Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Filipi pasal yang pertama, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Bolehkah pelayan pujian bisa menyiapkan diri di depan? Bantu saya untuk mencarikan lagu yang cocok dengan apa yang firman Tuhan pada malam hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima dan keenam. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi keyakinan daripada Paulus. Padahal Paulus pada waktu menulis ayat ini, dia ada dalam penjara. Akan hal ini aku
yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa? Akan apa? Meneruskannya. Maaf saudaraku, Tuhan tidak pernah frustasi dengan saudara. Tuhan tidak bete dengan saudara, tidak pernah. Saya tidak pernah baca sepanjang Alkitab lalu Tuhan bete dengan saudara, itu tidak pernah. Tuhan tidak galau dengan umatnya, itu tidak pernah saudaraku. Tuhan lalu bosan dengan umatnya, itu tidak. Tuhan frustasi dengan umatnya, aku tak cari umat yang lain, itu tidak pernah saudaraku. Itu tidak pernah. Di dalam Kristus itu tidak pernah dan tidak mungkin terjadi. Paulus katakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai pada hari kedatangan Yesus, sampai saudara dan saya diangkat di awan-awan, dikatakan Dia akan meneruskannya. Apa yang Dia teruskan saudaraku? Tadi itu Dia akan memanggil, Dia akan menguduskan, Dia akan menjaga, Dia akan meneguhkan saudara, Dia akan menolong saudara, Dia akan merawat saudara, Dia akan melindungi saudara, Dia akan melakukan apapun yang Dia bisa lakukan untuk saudara dan saya. Sampai pada hari kedatangannya, pada hari Kristus Yesus. Saya berharap, lalu bukan begini, saudara seenaknya, bukan. Itu bukan respon yang diharapkan. Tuhan yang menjaga saya Pak, berarti saya bisa berbuat dosa seenaknya. Saya bisa sehidup semau-maunya. Saudaraku bukan begitu. Kalau saudara dikasihi, saudara tidak akan tahan dengan kasihnya. Hanya satu yang saudara lakukan. Ketika saudara dikasihi, saudara akan mengasihi Tuhan dan juga yang lainnya. Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Apa sih yang saudara bisa lakukan? Saudara akan baik kepada Tuhan. Saudara tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan saudara seiman, saudara diberi kemurahan, saudara akan murah hati. Saya berharap respon saudara bukan respon yang negatif. Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Sudah dapat lagunya? Oke, tunggu sebentar ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap apa? Dia tetap apa? Setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ajaib, saudaraku. Ajaib. Kadang-kadang, aduh Tuhan, melihat bagaimana Tuhan itu punya komitmen yang luar biasa dengan saya dan saudara. Lalu kadang-kadang kita hanya melakukan pekerjaan kecil itu, hitung-hitungannya luar biasa. Ributnya luar biasa. Kadang-kadang kita memberikan persembahan banyak sedikit, tuntutannya banyak. Harusnya begini, harusnya begini. Uangku dipakai untuk apa? Saudara boleh ambil bagian dalam semua pekerjaan Tuhan. Loh itu apa tuh? Itu kehormatan dan kemuliaan. Maafkan saya, orang mungkin tidak membutuhkan saudara. Tapi Tuhan itu memberikan kemuliaan kepada saudara.
Jangan pandang begini. Kalau saudara melayani, oh ini pemimpinku membutuhkan aku ini. Lalu saudara jual mahal. Pandang Yesus. Saya dan saudara memang harus melakukan bagian-bagiannya. Saya pemimpin, di atas saya ada pemimpin, di atasnya ada pemimpin. Dan semuanya Tuhan tetapkan. Beri dirimu menjadi orang yang setia. Lakukan apa yang dipercayakan kepada saudara dengan sukacita, dengan kerelaan. Oh ini pemimpinku membutuhkan aku. Apa yang dia berikan kepada aku kalau aku bersusah payah begini ini. Minta ganti nyawa ini minta macam-macam saudara. Saya katakan, saya dan saudara lupa bahwa sebetulnya kalau engkau ada di sini, itu karena semata-mata kesetiaan Tuhan. Dan kalau saudara dilibatkan dalam semua pekerjaan Tuhan, itu juga semata-mata karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Seandainya saudara dan saya punya pilihan yang nakal, aku tidak mau setia, apakah Tuhan akan membalasnya? Loh tidak loh saudaraku. Seandainya saya dan saudara adalah sebagai umat yang tidak, orang katakan begini, tidak tahu diuntung. Membalas susu dengan air tuba. Loh seandainya saya dan saudara berlaku tidak setia, Alkitab mengatakan Tuhan tetap setia. Kenapa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Saya berharap firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara Tuhan. Sekarang aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Ampuni keteledoran, ampuni jual mahalku itu, ampuni ketidaksetiaanku, ampuni kepungahanku, ampuni keangkuhanku, ampuni kesombonganku. Karena sejatinya ketika saya dan saudara itu dipakai, saudara diagungkan, saudara dimuliakan. Dan Dia adalah Tuhan yang akan melakukan apapun dengan semua sumber dayanya untuk menjaga, untuk meneruskan, untuk meneguhkan, dan untuk memuliakan sampai saudara pada kesempurnaan di dalam kekekalan. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Engkau tunjukkan kasih Amin, amin, setiamu. amin, amin, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, amin, amin. Menyediakan Mari angkat tanganmu di hadapan yang Tuhan. ku perlu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
berdoa Engkau wahyukan kebenaran demi kebenaran firman-Mu ini. Wahyukan dalam kehidupan setiap anak-anak. Biar benih-benih firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan setiap anak-anak. Bertumbuh. Bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan terus berbuah. Berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk pengertian, untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara.